Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Adi Edukasi. Tuh, thank you dulu, makasih buat kameramen kecil di belakang itu. Yang pertama kita mau membahas tentang Q&A lagi ya, pertanyaannya, melengkapi dari pertanyaan yang masuk di email dan di WhatsApp. Ini untuk praktek ya. Dan sekali lagi ini konten sifatnya adalah praktek, adapun pertanyaan dan jawaban yang lebih eksklusif teman-teman bisa menanyakan langsung melalui saluran atau melalui jaringan Q&A eksklusif, bisa melalui email atau melalui WhatsApp. Kita membahas tentang kesleo. Saya pengen cerita dulu bahwa kesleo ini ada opsi kategori ya, lebih tepatnya ya. Ada kategori nggak sengaja atau sengaja, atau sadar atau nggak sadar. Maksudnya tuh begini, kadang ada orang yang dari posisi duduk seperti ini kemudian bangun terburu-buru dan setelahnya misalnya setengah jam kemudian tuh mengalami sakit di entah di tangan, di sini, entah di kaki, dan sakitnya tuh tiba-tiba gitu, tiba-tiba aja dia baru sadar kalau itu sakit. Nah itu disebutnya kesleo yang nggak sadar atau kesleo yang nggak sengaja. Kalau kesleo yang sadar itu misalnya kita jalan tiba-tiba mau jatuh dan kita melakukan refleks gitu ya, menahan agar tidak jatuh itu, dan kemudian terasa sakit entah berapa menit atau berapa jam kemudian, itu sebenarnya masuk ke kategori kesleo yang memang kita tahu kalau tadinya kita sempat mau jatuh atau memang malah terjatuh. Nah seperti itu. Jadi kalau orang tanya kok cuman bangun aja tiba-tiba terasa sakit, atau kok cuman bangun tidur padahal tidur loh nggak ngapa-ngapain tapi bisa sakit, ya itu bisa jadi spasme intinya, atau nggak sadar masuknya. Clear ya di situ. Saya ingin cerita dulu. Jadi kesleo ada dua pemahaman. Yang satu adalah nggak sengaja atau nggak sadar, yang satunya jelas kita tahu bahwa itu berpotensi mengakibatkan cedera atau kesleo. Kemudian kalau kondisi yang sakit misalnya sudah datang nih ke terapis masas gitu, sudah diterapi padahal kan sudah bengkak nih datang. Nah sensasi atau yang sering muncul ketika kesleo itu kan rata-rata bengkak, jadi atau berwarna yang entah biru entah apapun lah itu ya warnanya. Pokoknya dia berbeda dengan warna kulit yang biasanya, dan rasa sakitnya itu biasanya sangat-sangat sakit. Sudah datang nih ke terapis masas dan nggak sembuh. Nah sebenarnya bukan kesalahan dari siapapun, karena memang penanganan dan konsep pengobatan apapun itu sebenarnya nggak bisa sekaligus langsung sembuh gitu. Dia butuh tahapan. Ada tahapan yang disebut relaksasi, kemudian yang kedua tahapan pengobatan atau terapi, dan yang terakhir pengobatan untuk memberikan stimulus terakhir atau memberi bantuan untuk tubuhnya itu menyembuhkan dirinya sendiri. Kan pada dasarnya tubuh kita itu kan punya sistem yang bisa menyembuhkan misalnya jari-jari yang sakit, kemudian kita pakai tidur, istirahat, besoknya tuh sudah sembuh, sudah enak. Itu tuh sebenarnya karena memang si tubuh kita itu punya semacam sistem, dan itu sudah dari yang maha kuasa, seperti itu konsepnya. Adapun relaksasi terapis masas ini tuh tujuannya yang membantu, karena dia tahu teknik-teknik bagaimana mempercepat atau memberikan respon bahwa ini loh sebagian tubuh yang sebelah sini ini sakit, coba kamu sembuhkan, istilahnya gitu. Jadi clear.
nggak ada tuh ceritanya sekali pengobatan atau sekali relaksasi sembuh gitu tuh. Saya belum pernah nemuin sampai sekarang. Pasti dia ada tahapannya. Apapun itu, entah medis, entah apapun, pasti ada tahapan. Kalau teman-teman nggak percaya bisa lakukan aja gitu. Pasti ada tahapannya, entah 2 kali, entah 3 kali datang, entah 4 kali, itu pasti ada gitu. Apalagi kalau kita kesleo yang sudah bengkak, itu sudah susah dipakai jalan, nah itu konsepnya nggak bisa langsung sekali pegang langsung setengah jam kemudian enak, bahkan belum keluar rumah ada sembuh gitu tuh. Memang pada hakikatnya pengobatan atau terapi ini jodoh-jodohan, tapi secara konsep apapun itu pengobatannya ya memang dia butuh tahapan, ada tahapannya. Nah, fix di sini nih, mudah-mudahan bisa memberi pemahaman bahwa kalau kita datang jangan berharap langsung sembuh, tapi bagaimana ada solusi dan ada penanganan yang tepat. Nah, jika kita keselio, yang pertama kita lakukan misalnya 1 jam setelah itu kan kerasa sakit, itu kompres dengan air hangat, misalnya pergelangan tangan, pergelangan kaki, misalnya gitu ya. Nah, kalau tangan misalnya yang di sini yang sakit, di dekat telapak tangan misalnya, pangkal. Yang dikompres jangan di sini, yang dikompres di sekitarnya dulu, di lengan atas dulu. Nah, bagian di sini kompres dulu semua. Setelahnya baru di sini kita kompres, baru di sini. Nah, kalau 1 jam kita pakai air hangat nggak apa-apa, itu bagus. Kalau sudah 24 jam misalnya, itu efektifnya pakai air dingin misalnya, air es batu gitu ya, itu bisa cepet efektif tuh. Kaki juga sama, kalau di pergelangan di sini yang dikompres bukan di sininya langsung, bukan di pergelangannya, tapi di betisnya dulu kompres. Berapa lama ya itu kondisional, nggak perlu lama-lama sebenarnya, 1 menit 2 menit juga sudah selesai, itu sudah cukup. Dari sini, dari betis nanti pindah ke punggung kaki, baru pergelangannya. Kok nggak langsung area yang sakit ya, supaya ini sederhana sekali pemikirannya, supaya nggak kaget, supaya si bagian yang bengkak ini tahu, daerah sekitarnya itu tahu bahwa oh ini loh yang lagi sakit, jadi kayak semacam memberi instruksi. Nah, kompres itu seperti itu konsepnya, jadi memberi instruksi. Makanya kalau kita datang ke terapis massage misalnya, kok rata-rata nggak dipijat langsung di area yang sakitnya ya, biasanya di sekitarnya, karena dia tahu bahwa kita harus merelaksasikan otot-otot sekitar dulu baru di daerah yang sakitnya. Nah, fix. Terus kalau sudah dikompres, kita bisa, nah, jari-jari kaki ini kita pijat-pijat. Nah, ini untuk pertolongan pertama ya. Kita pijat-pijat seperti ini. Nah, kalau udah selesai, kita gini, kita letakkan jari-jari kita, jari tangan di bagian telapak kaki, sisi kelingking di tengah-tengah lah ya. Nah, kita tarik ini pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kemudian tangan kita menekan betis. Nah, lepas. Ini lepas. Kalau ini narik, ini tekan. Nah, gerakan seperti ini bisa 6 kali, bisa 7 kali, kondisional, disesuaikan. Yang terakhir gerakan seperti ini. Nah, ini memberikan semacam stimulus atau relaksasian terakhir. Nah, kalau udah selesai ini, baru kita bisa melakukan penanganan selanjutnya, yaitu istirahat atau
datang ke terapis yang memang menguasai tentang teknik-teknik keselio, misalnya terapis massage, terapis apapun itu ya, tergantung teman-teman. Nah fix ya, jadi teknik ini untuk pertolongan pertama ketika kita merasakan sakit. Jangan dibiarkan juga, karena kalau bengkak semakin parah itu juga bisa membuat otot kita, tulang kita nanti malah kaku, karena kan nahan sakit ya, nanti kakunya malah makin lama. Nah seperti itu, mudah-mudahan ini bisa tergambar, bisa dipahami, dan harapannya sih bisa diaplikasikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan tentang materi ini bisa di kolom komentar atau bisa juga langsung email ya. Sekian dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.